Shalom, perkenalkan nama saya Charlie Parudiang dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat, dan ciri-ciri dari micro-teaching. Micro-teaching merupakan cara latihan keterampilan, keguruan atau praktek mengajar dalam lingkup kecil atau terbatas. Micro-teaching juga merupakan pengajaran yang dirumuskan sebagai kegiatan mengajar dalam skala kecil yang dirancang untuk memperbaiki keterampilan lama dan mengembangkan keterampilan baru dalam penampilan. Micro-teaching diartikan sebagai latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan cara mengisolasi atau membatasi bagian-bagian komponen proses mengajar sehingga calon guru atau guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang diselenggarakan. Jumlah peserta micro-teaching berkisar 5-10 orang, ruang kelasnya terbatas, waktu pelaksanaannya berkisar antar 5-10 menit, terfokus pada keterampilan mengajar tertentu, pokok bahasannya disederhanakan. Selanjutnya kita masuk dalam tujuan micro-teaching menurut Dwight Allen. Yang pertama, memberi pengalaman mengajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar. Dan yang kedua, calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajar sebelum mereka terjun ke lapangan. Yang ketiga, memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar. Sedangkan bagian guru memberikan penyegaran dalam program pendidikan dan mendapatkan pengalaman mengajar yang bersifat individual untuk mengembangkan profesi serta mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembaruan. Selanjutnya pada manfaat micro-teaching yaitu yang pertama, tumbuhnya, berkembangnya, dan terbinanya keterampilan-keterampilan tertentu dari calon guru maupun guru. Yang kedua, terlatihnya keterampilan-keterampilan mengajar yang esensial secara terkontrol. Yang ketiga, diketahuinya kemampuan melalui balikan yang cepat dan tepat dengan segera. Dan yang keempat, dikuasainya komponen keterampilan mengajar yang lebih baik. Yang kelima, terpusatnya perhatian calon guru secara khusus pada komponen-komponen keterampilan tertentu yang sedang dilatihkan. Yang keenam, mengarahkan dan menuntut dikembangkannya pola observasi yang sistematis dan objektif. Dan yang ketujuh, mempertinggi efisiensi dan efektivitas penggunaan sekolah praktik. Selanjutnya kita masuk dalam ciri-ciri micro-teaching. Yang pertama yaitu pengajaran dalam skala kecil yang berkaitan dengan materi, waktu, dan peserta didik, serta keterampilan yang dilatihkan secara teliti. Yang kedua, mikro sebagian kecil dari bagian yang kompleks dipelajari secara teliti. Yang ketiga, pengajaran mikro merupakan pengajaran yang sebenarnya, tapi dalam ukuran kecil, sehingga calon guru harus membuat persiapan secara matang. Selanjutnya, ditinjau dari calon guru, merupakan latihan belajar bagaimana mengajar, sedangkan dari peserta didik akan belajar bagaimana mengajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dasar, dan indikator. Yang selanjutnya itu yang kelima, pengajaran mikro merupakan pengajaran yang sesungguhnya, sehingga calon guru harus memperlakukan teman-temannya sebagaimana layaknya peserta didik di sekolah. Dan yang keenam, didukung oleh sarana-prasarana dan media pembelajaran. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengajaran mikro dan pengajaran makro. Dari segi peserta didik, pengajaran mikro berkisar 5-10 orang, sedangkan pada makro kurang lebih 30-40 orang. Dari segi waktunya, pengajaran mikro ini
terdiri dari 10 sampai 50 menit, sedangkan pada makro 30 sampai 45 menit. Dari segi lokasinya, pengajaran mikro ini terdapat di ruang kuliah, sedangkan pada pengajaran makro terdapat di sekolah-sekolah. Dari segi bahan ajarnya, pengajaran mikro terbatas pada aspek yang spesifik, sedangkan pada pengajaran makro mencakup keseluruhan materi. Dari segi fokus, pengajaran mikro, keterampilan dasar mengajar dan bahan ajar, sedangkan pada makro, keterampilan terintegrasi dengan bahan ajar. Selanjutnya dari segi feedback, pada pengajaran mikro tidak ada hasilnya berupa rekaman, sedangkan pada pengajaran makro ada umpan balik. Sekian penyampaian materi dari saya, yaitu tentang pengertian, tujuan, manfaat, dan ciri-ciri, serta perbedaan pengajaran mikro dan makro. Sekian dan terima kasih.